Haleluya, Shalom teman-teman, selamat siang, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan sebelum sama-sama kita akan bertukar pikiran membahas mengenai topik ini, mari sama-sama kita simak cuplikan video berikut ini. Dan saya harap ini akan menginspirasi kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan karena itu mari kita simak sama-sama sebagaimana ada di layar teman-teman sekalian. Berikut videonya kita dengarkan terlebih dahulu. Pancasila melambangkan sebuah ideologi negara yang merangkul dan memandang setiap penduduknya setara. Dengan tujuan untuk membina dan membangun negara yang tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, baik atas dasar kelas, agama, ras, atau budaya. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi di sekitar kita sekarang? Hak manusia dalam kehidupan pribadinya dipolitisasi. Kebencian terhadap sesama manusia disebarkan atas nama agama. Nama Tuhan digunakan untuk menambah dan memperkuat kekuasaan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah rakyat kecil semakin tersingkirkan. Saya tidak sekedar berbicara dari segi ekonomi, tapi dari segi pengetahuan. Sehingga akhirnya banyak dari penduduk kita mudah terpengaruh cara berpikirnya oleh nilai-nilai yang bertolak belakang dengan Pancasila. Jujur saya sangat gugup berada di sini hari ini, dikelilingi oleh para filsuf, orang-orang hebat yang mempunyai wawasan dan kemampuan jauh di atas saya. Saat menulis pidato ini, saya merasa harus mencari contoh filosofis yang unik dan out of the box agar kelihatan lebih kece atau keren di depan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini. Tapi saya sadar untuk apa mempersulit perbincangan kita hari ini jika permasalahan yang sedang didiskusikan dapat disimpulkan dengan sebuah alegori klasik yang dapat dimengerti semua orang. Kondisi masyarakat kita sekarang mirip dengan perumpamaan Goa Plato. Dalam alegori tersebut, Plato bercerita tentang sekelompok tawanan yang seumur hidupnya diikat, menghadap dinding, dan hanya bisa melihat bayang-bayangan yang berbentuk manusia di dinding yang disebabkan oleh api yang berkobar di lubang masuk goa. Pada suatu hari, seorang tawanan dilepas, dibaksa keluar, dan disuruh melihat sumber dari bayangan itu semua. Tapi apinya membuat matanya silau. Ia lebih suka melihat bayangan karena itu persepsi dunia yang ia mengerti sepanjang hidupnya. Lama-lama ia terbiasa melihat api dan akhirnya keluar melihat matahari. Simbol kebenaran. Dan akhirnya melihat dunia yang sesungguhnya. Saat ia kembali ke goa untuk membebaskan kawan-kawannya, mereka marah dan membunuhnya. Karena merasa bahwa ilusi yang mereka pikir adalah realita telah dihancurkan. Seringkali manusia memilih untuk hidup dalam kegelapan karena kebenaran membuat mereka tidak nyaman. Separatisme, konflik agama, diskriminasi dalam segala bentuk semakin sering terjadi karena arah pandang masyarakat yang dipaksa untuk terpusat kepada bayang-bayang yang menggambarkan sebuah realita yang dipenuhi kebencian, ketakutan, dan kekerasan. Sebuah realita yang membedakan antara aku dan kamu, mereka dan kita, sehingga suara-suara yang berusaha mendorong rasa cinta, kerjasama, dan toleransi dibungkam karena mengancam persekutuan dan kelompok-kelompok yang mendapat keuntungan dari terpecah belahnya negara kita. Sama seperti matahari dalam perumpamaan Goa Plato, sumber informasi dan realita, yaitu kebenaran di dunia kita, dihadang. Sehingga masyarakat, apalagi rakyat kecil, lebih rentan terjerumus dalam pemikiran yang sesat dan sempit. Bung Karno pernah mengatakan, orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Luar biasa. Nah teman-teman, itu dia penjelasan ataupun pidato dari Cinta Laura ya. Di sini diberikan judulnya teman-teman, Pidato Cinta Laura, jadikan Pancasila sebagai ideologi yang mempengaruhi evolusi dunia. Nah teman-teman sekalian, di tengah-tengah kita membahas mengenai dinamika dari kasus Brigadir Joshua dan juga penjelasan-penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak, saya sengaja mengajak kita pada sesi ini mendengarkan pidato dari Cinta Laura ini karena sesungguhnya
beberapa waktu belakangan ini mungkin pun teman-teman juga sudah mengetahui bahwa Pancasila kita di Republik ini sedang diuji oleh pihak-pihak tertentu, apalagi dengan orang-orang yang menyuarakan ideologi khilafah dan segala macamnya. Memang ini kalau kita berbicara dalam konteks keagamaan, maka tentu kita perlu membatasi diri, apalagi kalau kita bukan seagama dengan mereka. Tapi dalam konteks sebagai warga negara, maka tentu kita punya hak untuk menyuarakan agar Pancasila sebagaimana dipresentasikan, dipidatokan oleh Cinta Laura yang sangat cerdas dan luar biasa ini, teman-teman, jadikan Pancasila sebagai ideologi yang mempengaruhi evolusi dunia. Nah, teman-teman, keberagaman di bangsa kita di Indonesia sesungguhnya sebenarnya sudah dijawab dan sudah diberikan solusi oleh Pancasila di dalam silanya yang pertama sampai pada silanya yang kelima. Itu sangat jelas sekali. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama tetapi bukan negara agama. Saya percaya bahwa sebagaimana teman-teman, saya juga baca beberapa artikel bahwa makna dari silanya yang pertama ini, ya ini memungkinkan setiap insan, setiap warga di Republik ini boleh punya cara, boleh punya metode untuk menghadap ataupun untuk bertuhan. Jadi makanya di bangsa kita di Indonesia ada banyak agama yang kemudian diakui oleh negara. Ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Konghucu, ada Buddha. Ya, ini diakui semuanya karena Pancasila menegaskan hal yang demikian, ketuhanan yang Maha Esa. Tiap insan boleh beragama. Ya, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal yang seperti itu. Anda mau menganut agama apa ya silakan. Saya mau menganut agama apa ya itu kembali kepada kita masing-masing. Lalu kemudian keberagaman kita ya mengenai bagaimana harus hidup sebagai makhluk sosial di bangsa ini, itu juga ditegaskan oleh Pancasila di dalam silanya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, diperlukan sikap manusiawi yang bisa kita istilahkan dalam satu istilah yang sederhana yaitu humanis ya. Nah, inilah dahsyat dan luar biasanya Pancasila. Dan kalau kita berbicara mengenai konteks keberagaman di bangsa kita di Indonesia, mulai dari suku, bahasa, agama, ya teman-teman, dan keunikan-keunikan lainnya yang ada di bangsa kita di Indonesia, ini juga pun diberikan solusinya oleh Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia di dalam silanya yang ketiga. Artinya begini, Pancasila itu sebenarnya kalau diejawantahkan secara baik dan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ini sudah sangat luar biasa. Pancasila kita tidak bermaksud memaksakan kita semua menjadi sama. Justru karena kita semua beragam, artinya berbeda, ya kita dipersatukan. Dan justru keberagaman inilah yang sesungguhnya menjadi kekuatan kita sebagai bangsa yang besar, yaitu dengan cara bersatu. Nah, inilah yang luar biasa tadi disampaikan oleh Cinta Laura dan teman-teman. Beliau juga tadi berbicara mengenai ini ya, mengenai bayang-bayang dan asli ya. Nah, teman-teman, itu menarik sekali ya. Itu dahsyat sekali. Dan poin pentingnya begini teman-teman ya. Memang akhir-akhir ini kita diperhadapkan satu dinamika yang luar biasa. Apalagi kita ada di era media sosial ya, penyebaran informasi itu seolah tak terbendung ya. Nah, maka yang paling penting dalam situasi yang seperti ini, bagaimana kita sebagai warga negara yang dewasa bisa menyaring informasi-informasi tersebut, sehingga kita bisa memilah mana informasi yang patut dipercaya dan yang tidak patut dipercaya. Nah, inilah yang paling penting dalam hal yang seperti ini, dan dibutuhkan edukasi. Memang peran dari pemerintah juga terutama dalam hal seperti ini maupun wakil rakyat, agar masyarakat ini bisa kemudian dipersiapkan dalam rangka memanfaatkan menggunakan media sosial yang berkembang pesat ini, sehingga itu bisa mendatangkan kebaikan dan justru bisa semakin menumbuhkan rasa cinta, kepedulian terhadap bangsa kita Indonesia. Nah, inilah yang paling penting yang harus terus kita suarakan. Dan karena itu teman-teman, saya tertarik tadi dengan gagasan yang disampaikan oleh Cinta Laura mengenai kebenaran ya. Ya teman-teman, kita ingat beberapa hari belakangan ini kalau kita berbicara mengenai kebenaran ini, realitanya dalam kehidupan kita berbangsa di Indonesia itu sangat kompleks ya. Mulai misalnya kalau kita lihat beberapa contoh sederhana mengenai ya perbedaan berpikir karena agama, sikap-sikap karena agama, ataupun kemudian kebenaran-kebenaran yang lain yang membuat banyak orang bertanya-tanya ya, mulai dari Pak MKC misalnya kalau dalam konteks agama, dan beberapa hari belakangan ini kalau bicara tentang keadilan ya kita bisa melihat contoh mengenai Brigadir Joshua ya, yang mana masyarakat ini kemudian berbondong-bondong memberikan perhatian yang serius dan kemudian memunculkan satu pertanyaan, sebenarnya mana yang benarnya? Nah, dalam hal seperti ini tentu kita membutuhkan pihak-pihak yang punya kompetensi, yang punya kewenangan agar kemudian informasi-informasi yang benar itulah yang disajikan kepada masyarakat. Karena itu, teman-teman, mari tetap hidup menurut Pancasila,
dari silanya yang pertama sampai pada silanya yang kelima. Itu yang kita harapkan. Jadi kita doakan terus, dan bagi saya secara pribadi terima kasih untuk Kak Cinta Laura. Luar biasa sekali cuplikan pidatonya, teman-teman bisa melihat full ya tadi ya. Nanti bisa melihat fullnya, di situ beliau berbicara beberapa hal, tapi saya tertarik mengenai poin-poin yang sudah kita simak sama-sama. Terima kasih semuanya. Shalom ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas bagi teman-teman, dan sekali lagi saya sampaikan ya, semoga ini bisa menginspirasi kita, terutama ini saya sampaikan untuk teman-teman yang beragama Kristen dan juga kepada teman-teman yang hatinya mencintai NKRI, mencintai Pancasila. Itulah yang paling penting, dan menjaga, merawat bersama-sama keberagaman yang ada di bangsa kita.